Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 131-135 menjalani operasi plastik. Begitu Sania Dingeli memasuki ruangan, anggota staf yang dengan bodohnya mengangkat tangan sebagai tanggapan terhadap Sania Dingeli sedikit bersemangat. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sania Dingeli terlalu tampan. Ya Tuhan. Saya tidak berani mengatakan apapun ketika dia melihat saya. Kenapa aku merasa dia telah berubah? Mungkinkah dia menjalani operasi plastik dalam 2 bulan? Jangan bicara omong kosong. Menurutku dia sedikit lebih gemuk. Dia lebih simetris dari sebelumnya. Wajar jika dia terlihat lebih baik. Semua orang saling berbisik. Kemunculan Sania Dingeli cukup mengejutkan mereka. Ternyata ada perbedaan mendasar antara selebriti dan orang biasa. Temperamen itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang kebanyakan. Juru kamera adalah seorang profesional yang lebih berpengalaman. Dia terbatuk ringan dan berkata, "Baiklah, pernahkah kamu melihat keindahan sebelumnya? Anda semua sudah lama berkecimpung di industri ini. Lihatlah penampilanmu yang tidak berguna. Cepatlah mulai bekerja." Seseorang tertawa dan bercanda, "Kami tidak memiliki artis cantik sebanyak Anda. Anda pasti senang bisa bekerja sama dengan Sania Dingeli kali ini." Sania Dingeli bukanlah seseorang yang mudah difoto. Juru kamera memelototinya tetapi tidak membantahnya. Berdasarkan status Sania Dingeli, dia dengan cepat menjadi tokoh besar dalam periklanan dan promosi film. Tentu saja, dia belum memiliki kesempatan untuk bekerja dengannya. Kali ini, dia diundang oleh sutradara Yin untuk syuting poster variety show. Ini sudah merupakan kesempatan yang sempurna, dan dia tidak menyangka Sania Dingeli menjadi salah satu mentornya. Dia telah mencapai banyak hal. Di masa depan, ia dapat dianggap telah mendapatkan kolaborator yang berharga dalam resumenya. Namun, fotografernya juga bermasalah. Sebelum dia datang, dia sudah mengetahui bahwa target pemotretan hari ini adalah Sania Dingeli. Oleh karena itu, dia melihat-lihat banyak foto Sania Dingeli sebelumnya, berharap dapat mengetahui lebih banyak tentangnya. Sebelumnya, dia mencoba mencari tahu gaya menembak Sania Dingeli. Namun, fotografer itu melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih beberapa foto yang nyaris tidak bisa diterima dan mengamatinya dengan cermat. Sania Dingeli dalam foto-foto itu tidak diragukan lagi sangat indah. Teknik pengambilan gambar fotografernya juga sangat profesional. Pencahayaan, suasana, dan warna gambar sepertinya tidak memiliki masalah yang berarti, namun hanya membuat orang merasa sangat polos. Tidak ada perasaan terkejut. Logikanya, dengan penampilan Sania Dingeli, mudah baginya untuk mengambil foto di luar lingkaran. Dari sudut pandang fotografer, wajah Sania Dingeli 360 derajat tanpa ada titik buta. Dia terlihat bagus tidak peduli bagaimana foto itu diambil, tapi satu hal terjadi. Tidak ada emosi di mata Sania Dingeli. Ini adalah satu-satunya kesimpulan yang didapat fotografer setelah melihat foto tersebut. Semua foto ini memiliki fitur standar. Sania Dingeli seperti boneka, mengenakan gaun putri yang anggun dan manis. Dia mengenakan aksesoris lucu dan melihat ke kamera. Dia tidak cocok dengan latar belakang sekitarnya, dan matanya tenang. Senyuman di sudut mulutnya terlihat sangat aneh. Itu tidak memiliki interaksi emosional paling mendasar dalam sebuah foto. Hal ini membuat fotografer pusing sepanjang malam. Tentu saja menyenangkan bisa bekerja dengan Sania Dingeli, tetapi cara mengambil foto Sania Dingeli yang bagus menjadi masalah besar. Meskipun beberapa artis memiliki kekurangan pada fitur wajahnya, mereka dapat menggunakan segala macam metode pembuatan film untuk menggunakan kelebihannya dan menghindari kelemahannya. Mereka bahkan bisa menciptakan ciri khasnya masing-masing. Namun, kondisi Sania Dingeli begitu sempurna sehingga tidak ada ruang bagi orang untuk menunjukkan kemampuannya. Tidak peduli seberapa keras mereka menembak, mereka tidak dapat membuahkan hasil apapun. Sang fotografer pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berpikir untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk membangkitkan emosi Sania Dingeli ketika saatnya tiba. Dia baru saja melihat kondisi Sania Dingeli dengan matanya sendiri. Dia sangat energik. Bagaimana dia menjadi seperti itu saat dia memasuki studio? Fotografer menggaruk kepalanya karena kesusahan dan langsung berpartisipasi dalam pekerjaan setting adegan.
Pikirannya mengingat dan membangun latar belakang sesuai dengan gambaran Sania Dingley sebelumnya. Citra artis wanita tidak akan mudah berubah. Terlebih lagi, Sania Dingley selalu berpenampilan seperti putri nasional. Dia belum tua, dan dari sekian banyak foto, terlihat bahwa image dan temperamennya lebih cocok untuk gadis yang lembut dan cantik seperti itu. Foto-foto itu juga akan menjadi karya komersial biasa jika ekspresinya sedikit lebih jelas. Meskipun mereka tidak sehebat mereka yang berkepribadian, setidaknya mereka cocok untuk Sania Dingley. Selain itu, fotografer juga mengetahui berita terkini Sania Dingley. Dengan latar belakang tragis dan keluarga yang kejam, seharusnya ada banyak nilai emosional dalam diri Sania Dingley. Dia akan memperjuangkannya jika dia tidak bisa tersenyum di depan kamera nanti. Mengambil sekelompok foto wajahnya yang tanpa ekspresi yang memperlihatkan kerapuhan dan ketenangannya juga sejalan dengan citranya saat ini. Bagaimanapun, masyarakat sekarang bersimpati dengan Sania Dingley. Penggemarnya hampir berubah menjadi penggemar ibunya sendiri. Mengambil foto grup seperti ini juga akan menjadi publisitas yang bagus. Itu juga akan mengatasi kelemahan senyuman tanpa jiwa Sania Dingley. Bab 132 Gaun Tinta. Fotografer itu sangat sibuk di luar sehingga dia akan terbang. Dia memutar otak untuk memikirkan sebuah rencana. Di ruang rias, Sania Dingley duduk di depan meja rias. Dia melepas topinya dan menunggu penata rias datang dan merias wajahnya. Tanpa diduga, itu adalah seorang kenalan. Penata rias muda berpartisipasi dalam wawancara perhiasan terakhir kali. Terakhir kali Juana Janssen menerobos masuk ke ruang rias, dia mencatat bukti penting. Saat itu, dia melihat sikap buruk Juana Janssen terhadapnya dan ingin membantu, sehingga Sania Dingley memiliki kesan padanya. Ketika penata rias kecil itu melihat Sania Dingley, dia tersenyum penuh semangat tetapi menahan diri. Suster San. Sania Dingley balas tersenyum. Kita bertemu lagi. Penata rias cilik sangat senang hingga dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kau masih mengingatku. Aku sangat bahagia. Sania Dingley tersenyum lembut. Keterampilan meriasmu sangat bagus, dan kamu juga bagus. Tentu saja aku mengingatmu. Sania Dingley menyadari bahwa gadis kecil ini mirip dengan Zara Xavier, dan matanya berbinar ketika dia melihatnya. Riasan kecil menyeringai dan menjadi malu, saya sudah menjadi penggemarmu. Saya tahu betapa sulitnya bagimu. Jadi ketika saya melihat apa yang Anda lakukan nanti, saya turut berbahagia untuk Anda. Juana Janssen itu tidak pantas menjadi manajermu. Dulu, penata rias cilik adalah orang yang periang dan tidak berani berkata apa-apa. Sekarang Juana Janssen dipecat, dia akhirnya berani mengucapkan kata-kata ini. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia takut memicu kesedihan Sania Dingley, jadi dia segera berkata, Saudari Sania, kamu bahkan lebih cantik daripada terakhir kali aku melihatmu. Aku bahkan tidak tahu cara merias wajahmu. Tidak ada tempat bagiku untuk menunjukkan keahlianku. Zara Xavier, yang berdiri di sampingnya, juga berkata, itu benar. Menurutku Saudari Sania sangat baik tanpa riasan. Dia terlihat sangat anggun. Namun, untuk posternya, lebih baik merias wajah sederhana saja. Kalau tidak, dia akan terlalu polos dibandingkan dengan pelatih lainnya. Penata rias kecil itu mengangguk mengerti. Kalau begitu, haruskah kita melakukan hal yang sama seperti terakhir kali? Pakai riasan tipis dengan gaya elegan. Sania Dingley mengangkat kepalanya sedikit untuk memudahkan gadis kecil itu mengoperasinya. Dia menginstruksikan dengan ringan, kamu merias wajah terlebih dahulu. Saya akan melihat bagaimana rasanya. Gadis kecil itu merias wajah Sania Dingley dengan lembut. Kulit Sania Dingley begitu lembut hingga bisa pecah karena hembusan angin. Semakin banyak alas bedak yang dia pakai, semakin menutupi kilau asli kulitnya. Jadi, dia hanya memakai alas bedak sederhana dan menekankan riasan mata. Dalam waktu singkat, dia selesai. Penata rias cilik memandangi wajah Sania Dingley dengan tatapan penuh kerinduan. Dia merasa tidak banyak yang bisa dia pamerkan, tapi tidak ada lagi yang tersisa untuk dia pakai. Zara Xavier juga berjalan mendekat untuk melihatnya. Itu cukup bagus. Itu jelas dan alami. Itu sangat cocok untuk Saudari Sania. Sania Dingley membuka matanya dan memandang dirinya di cermin. Gayanya sama seperti biasanya. Itu samar dan tampak murni dan lembut. Ujung matanya sengaja ditarik sedikit ke bawah oleh eyelinernya, membuatnya semakin terlihat polos. Ini adalah gambaran Sania Dingley di depan publik di masa lalu.
Jika dia mengenakan gaun putri yang pantas, tidak akan ada perbedaan. Namun, kembalinya Sania Dingeli kali ini justru menumbangkan kesan publik terhadap dirinya. Bagaimana riasannya bisa sama seperti sebelumnya? Manusia adalah hewan visual. Pakaian dan gaya mereka selalu meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang. Sania Dingeli menoleh dan berkata pada Zara Xavier, pakaian yang aku siapkan ada di dalam koper. Pergi dan keluarkan mereka. Zara Xavier mengangguk dan pergi membuka koper dengan rasa ingin tahu. Tas Sister Sun disiapkan sendiri. Zara Xavier tidak tahu kapan Sania Dingeli mendesain pakaiannya. Saat pakaiannya dikeluarkan, Zara Xavier terkejut. Gaun ini sangat berbeda dari gaya Sania Dingeli sebelumnya. Tidak ada rok berbulu ala putri, juga tidak ada berlian berkilau. Sebaliknya, itu adalah gaun bergaya pedesaan retro yang dijalin dengan warna hitam dan linen yang kaya. Itu seperti lukisan tinta. Karena bahannya terbuat dari linen, keanggunan roknya sudah bisa dirasakan bahkan sebelum dipakai. Selain itu, jahitannya juga luar biasa. Itu berlapis di atas satu sama lain. Itu terlihat sangat kasual tetapi juga penuh detail. Zara Xavier tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, wow. Ini terlihat seperti gaun dari novel wuxia. Ini sangat istimewa. Saudari Sania, apakah kamu akan memakai ini? Sania Dingeli meringkuk sudut bibirnya dan mengambil eyeliner di meja rias. Dia dengan lembut menguraikannya di ujung matanya dan sedikit memanjangkannya. Matanya langsung terangkat. Itu bukan lagi mata bulat besar dan polos itu. Sebaliknya, itu adalah mata rubah yang panjang dan sipit yang menunjukkan kelicikan. Dengan semangat di mata Sania Dingeli, sepertinya jiwa seseorang langsung tergerak. Sania Dingeli mengambil lipstik yang warnanya lebih gelap dan mengaplikasikannya ke bibirnya. Kemudian, dia mengambil pakaian itu di tangan Zara Xavier dan pergi ke bilik untuk menggantinya. Di bawah tatapan kagum Zara Xavier dan penata rias kecil itu, dia mengeluarkan jepit rambut giok dan mengikat rambutnya. Seketika, tampilan yang lembut, unik, dan kompleks pun selesai. Sania Dingeli mengedipkan matanya dan sedikit mengerutkan bibirnya. Bagaimana itu? Apakah itu cocok untukku? Bab 133 kontras. Bab 133, Bab 133. Kontras. Zara Xavier dan penata rias memandang Sania Dingeli dengan bingung. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Sania Dingeli, mereka hanya bisa mengangguk. Itu pas. Cantik sekali, Zara Xavier sepertinya telah menemukan benua baru. Dia melihat sekeliling Sania Dingeli beberapa kali, dan matanya dipenuhi keheranan. Saudari Sania, gaya ini cocok untukmu. Bagaimana menurut Anda? Kontrasnya terlalu besar. Sania Dingeli terus menyesuaikan gaya rambutnya dan menjawab dengan acuh tak acuh, saya lelah menjadi seorang putri kecil. Saya tidak patuh seperti yang mereka kira. Saya semakin tua. Saya tidak bisa melakukannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jika aku melakukannya, jalur aktingku akan menjadi lebih sempit. Hanya saja aku lebih menyukai gaya ini sekarang. Penata rias berjalan ke depan dan membantu Sania Dingeli memperbaiki jepit rambut dengan rapi. Dia mencabut beberapa helai rambut indahnya, tampil anggun dan natural. Kemudian, dia mengukur Sania Dingeli, dan matanya berbinar. Dia segera mengeluarkan pensil alisnya dan menyesuaikan bentuk alis Sania Dingeli. Bersamaan dengan eyelinernya, bentuk alisnya menjadi sedikit terangkat, dan warna alisnya menjadi lebih tebal. Dengan lipstik Sania Dingeli, temperamennya langsung berubah, membuat Sania Dingeli merasa sangat berbeda. Rambut hitamnya, bibir merah, dan alisnya yang tebal mencapai pelipisnya. Dia penuh pesona kuno, sangat cocok dengan gaun hitam pekat di tubuh Sania Dingeli. Itu tidak bisa dibandingkan lagi. Zara Xavier dan penata rias sama-sama menghela nafas melihat keberagaman kecantikan Sania Dingeli. Kombinasi ini dengan cepat akan menjadi penampilan yang lumrah di masyarakat saat ini. Tampaknya tidak pada tempatnya, atau mungkin gaya studio film terlalu murah. Freewebnovel.com. Namun, jika menyangkut Sania Dingeli, itu seolah-olah itu wajar. Ketika mereka mengingat kembali riasannya, rasanya sangat canggung. Sania Dingeli seharusnya seperti ini. Zara Xavier menatap Sania Dingeli. Dia berkata sambil berpikir, sebenarnya, saya sudah menyadarinya sebelumnya. Saudari Sania, temperamen tubuhmu telah berubah. Meskipun Anda masih sangat lembut, setelah mengalami begitu banyak hal, ada tambahan rasa keras kepala dan arogansi di tulang Anda.
Saat Anda tidak tersenyum, mata Anda sedingin es. Cocok dengan gaya ini. Sangat cocok. Zara Xavier dengan bersemangat menutup telapak tangannya, gaya ini tidak mudah dikendalikan. Semua orang di industri ini berjuang untuk meminjam gaun, tetapi mereka lupa bahwa barang nenek moyang kita adalah yang terindah. Saudari Sania, gayamu ini yang pertama. Itu akan membuat mata mereka berbinar dan menimbulkan gelombang kegembiraan. Penata rias juga mengangguk dengan penuh semangat, benar. Gaya ini sulit dikendalikan. Kelembutan tidak harus selalu manis. Saudari Sania, gayamu ini juga sangat lembut, namun tetap memiliki aura pantang menyerah yang tahan terhadap cobaan dan kesengsaraan. Saya tidak tahu bagaimana mendeskripsikannya, tapi ini spesial. Sania Dingley tersenyum lembut, dan sudut matanya terangkat. Terima kasih kalian berdua telah memberiku banyak kepercayaan diri. Sania Dingley sudah lama membenci model tata rias dan pembuatan film itu. Setiap kali Huana Yansen meminjam gaun putri, Sania Dingley merasa seperti boneka menunggu pemiliknya mengganti pakaiannya. Dia tidak perlu berpikir apapun. Dia membiarkan dirinya berpose untuk mereka. Tidak ada yang pernah bertanya kepada Sania Dingley apa yang dia suka atau mencoba gaya berbeda demi akting Sania Dingley. Itu selalu menjadi warna impian gaun seorang putri, bunga segar, dongeng, dan rangkaian hati gadis-gadis muda. Kadang-kadang, Sania Dingley merasa bahwa mereka tidak peduli dengan karir mereka atau mereka selalu kolot dan menganggap putri bangsa harus muda dan bermimpi. Mereka tidak tahu bahwa hal ini sangat membatasi kecantikan Sania Dingley. Ketika Sania Dingley masih muda, dia diukir dari batu giok, dan wajar jika dia diperlakukan seperti boneka. Namun, seiring bertambahnya usia, temperamen dan penampilannya tanpa disadari berubah. Setelah fitur wajahnya terbuka, jika diamati, orang akan menyadari bahwa dia tidak memiliki penampilan yang lucu sama sekali. Sebaliknya, dia lebih seperti kucing atau rubah. Ada perasaan menggoda namun jauh di matanya. Pesona dan sikap dinginnya berpotongan, murni dan penuh nafsu. Namun, orang tidak berani mencemarkannya. Dulu, Sania Dingley selalu menundukkan kepala dan berdiri di belakang Huana Yansen. Ketika dia hendak membuka bisnis, dia sengaja melengkungkan matanya hingga tersenyum kaku. Oleh karena itu, keunggulan fitur wajahnya jarang diperhatikan oleh orang lain. Bahkan dalam karya filmnya, sebagian besar sutradara tidak terlalu memperhatikan penampilan Sania Dingley. Mereka mengira Sania Dingley hanyalah sosok penurut dan imut yang tidak bertentangan dengan perannya. Tidak apa-apa jika kemampuan aktingnya cukup bagus. Dalam film tersebut Sania Dingley memenangkan penghargaan aktris terbaik, dia juga berperan sebagai gadis kecil yang mengejar mimpinya. Dia naif dan polos. Penonton merasa bahwa Sania Dingley dengan sempurna menggambarkan perasaan indah itu. Peran itu hanyalah Sania Dingley sendiri. Bab 134. Tidak bisa hidup tanpa Sania Dingley. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan dan keindahan karakter tidak ada hubungannya dengan Sania Dingley. Sania Dingley belum pernah mengalami kehidupan seperti itu sebelumnya. Dia mengandalkan sepenuhnya pada imajinasinya untuk memahaminya. Dia telah menaklukkan penonton dengan kemampuan aktingnya, pada akhirnya, dia dianggap bertindak sebagai dirinya yang sebenarnya. Sania Dingley tidak memiliki kesempatan untuk berubah di masa lalu, tetapi sekarang berbeda. Sania Dingley akhirnya mempunyai pilihan di tangannya. Dia bisa mengambil risiko dan membuat perubahan yang berani. Sania Dingley tidak setakut dan setenang di kehidupan sebelumnya ketika dia bersama Wanson Dingley dan Huana Yansen. Dalam kehidupan ini, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk kembali. Sania Dingley bisa menampilkan pesonanya sepuasnya. Ada banyak kepercayaan diri dan kesombongan di matanya. Duri yang ditemuinya sepanjang jalan akhirnya berubah menjadi energi magnet. Ketidakpedulian dan ketenangan yang dia alami di kehidupan sebelumnya bercampur aduk. Itu adalah tampilan tubuh Sania Dingley yang luar biasa. Itu membuat Sania Dingley semakin misterius dan menarik. Zara Xavier mengangkat teleponnya dan mulai merekam video di sekitar Sania Dingley. Saya harus merekam semua ini untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Saya jamin tidak ada artis wanita yang begitu kreatif dalam transformasi mereka. Sania Dingley memandang dirinya di cermin dan melengkungkan sudut bibirnya, memperlihatkan senyuman tipis. Ayo pergi. Ayo pergi dan tembak. Zara Xavier dan penata rias mengikuti di samping Sania Dingley dan menemaninya ke lokasi syuting. Saat Sania Dingley muncul, itu adalah sensasi besar lainnya.
Kali ini bahkan lebih mengejutkan daripada saat Sania Dingeli pertama kali masuk. Fotografer tidak pernah menyangka Sania Dingeli akan memilih gaya baru seperti itu. Yang lebih sulit dipercaya adalah gaya ini sangat cocok untuknya. Jika seseorang menyarankan agar fotografer mengubah gaya Sania Dingeli sebelum kemunculannya, fotografer tersebut akan memarahinya karena gila. Sania Dingeli, putri bangsa. Malaikat kecil dari dunia manusia selalu lembut dan penuh hormat. Meski senyumannya sedikit kaku, tetap saja indah. Bagaimana dia bisa mengubah penampilannya menjadi seperti dunia manusia? Namun kini, sang fotografer hanya ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Dia bodoh. Sebagai seorang fotografer, dia tidak punya imajinasi sama sekali. Dia tidak menemukan kemungkinan lagi dalam diri seorang artis. Gagasan yang muncul dari Sania Dingeli sungguh luar biasa. Fotografer tidak menyembunyikan kegembiraannya sama sekali. Dia menyeringai pada Sania Dingeli, bagus. Bagus. Ini terlalu bagus. Sania Dingeli, aku melihat kekuatan baru dalam dirimu. Fotografer yakin dia bisa merasakan perasaan dari bagian dalam tubuh Sania Dingeli. Auranya tidak sama seperti sebelumnya. Penampilannya dan bagian dalam tubuhnya juga mengalami perubahan kualitatif. Tidak diragukan lagi, perubahan ini lebih cocok untuk Sania Dingeli. Fotografer itu bergumam dalam hatinya, alhamdulillah. Sekarang saya tidak perlu khawatir Sania Dingeli tidak akan tersenyum saat dia mengambil foto. Dia berdiri di sana sekarang. Tatapan matanya lebih menarik daripada senyuman apapun. Anggota staf lainnya sepertinya belum pernah melihat Sania Dingeli sebelumnya. Mereka mau tidak mau terus mencari. Apakah Sania Dingeli mengubah gayanya? Sangat cantik. Itu sangat indah. Tidak ada kekurangan wanita cantik di industri hiburan. Ada yang cerah dan cantik, seperti Yang Lu. Ada yang seperti gadis tetangga dan putri seperti Sania Dingeli di masa lalu. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki gaya seperti yang dimiliki Sania Dingeli sekarang. Di masa lalu, Sania Dingeli bisa mengandalkan gaya seragamnya untuk keluar dari kelompok selebriti wanita. Sekarang dia telah berubah menjadi perasaan yang istimewa, tidak ada seorang pun di industri hiburan yang dapat menandinginya. Kecantikan Sania Dingeli saat ini membuat semua orang menghela nafas kagum. Industri hiburan ini tidak dapat berjalan tanpa Sania Dingeli. Sania Dingeli melihat sekeliling dan melihat bahwa fotografer baru saja menyiapkan latar belakang dan tidak terlalu puas. Tampak jelas bahwa fotografer tersebut masih berencana mengambil satu set foto standar untuknya. Tidak ada bedanya dengan foto-fotonya sebelumnya. Sania Dingeli hanya bertanya dengan sopan, apakah kita menggunakan latar belakang ini untuk memotret? Namun matanya yang hitam putih jernih menatap sang fotografer dengan sedikit cemberut. Juru kamera segera bersemangat dan dengan cepat berkata, tidak. Kami tidak bisa menggunakan ini lagi. Bisakah kamu menungguku? Itu akan segera selesai. Setelah mengatakan itu, staf dengan cepat kembali sibuk. Mereka merobohkan background yang baru dibangun dan mengerahkan tim untuk mencari material dan alat peraga. Tidak ada yang mengeluh. Siapapun dapat melihat bahwa pemandangan ini adalah sampah di depan Sania Dingeli. Itu sama sekali tidak cocok dengan citranya saat ini. Bagaimana saya bisa membuat hal jelek seperti itu? Dia segera menyembunyikannya agar Sania Dingeli tidak marah. Dia sedikit mengernyit. Entah kenapa, hal itu membuatnya merasa ketakutan dari lubuk hatinya. Jika Sania Dingeli sebelumnya adalah bidadari kecil di dunia manusia, Sania Dingeli saat ini seperti seorang dewi. Dia membawa kekuatan misterius dari timur kuno. Dia dingin dan mulia. Orang biasa tidak bisa memprovokasi dia. Bab 135. Bunga teratai. Pada saat ini, fotografer sedang melakukan brainstorming dalam pikirannya. Berbeda dengan kekhawatiran sebelumnya, ketika dia melihat penampilan baru Sania Dingeli, pikirannya dipenuhi dengan inspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Di industri hiburan, dia terbiasa memenuhi persyaratan semua artis selangkah demi selangkah. Itu hampir sama, dan dia secara bertahap menjadi stereotip. Namun kini, sang fotografer merasa memiliki keinginan untuk menciptakan sesuatu yang sudah lama tidak terpikirkan olehnya. Retro, budaya tradisional, alam, kembali ke dasar, kata kunci yang tak terhitung jumlahnya terus muncul di benak fotografer. Fotografer mau tidak mau melihat ke arah Sania Dingeli berulang kali. Dia melihat sekali dan kemudian memerintahkan orang untuk mencari sesuatu. Setelah melihat lagi, matanya berbinar, memanggil orang untuk mencari alat bantu lainnya.
Setelah kesibukan pekerjaan, adegan syuting akhirnya hampir selesai. Zara Xavier dan penata rias tercengang saat mereka menyaksikan adegan itu terjadi. Eksekusi tim penembakan yang disewa oleh Direktur Yin sungguh luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, latar belakang studio telah berubah drastis, dan bahkan beberapa bunga teratai telah dibawa. Bahkan ini mungkin terjadi. Sania Dingeli mengangkat alisnya dengan penuh minat saat dia melihat rangkaian adegan baru. Fotografer dengan hati-hati menyesuaikan posisi penyangga teratai beberapa kali lagi dan menyiramkan beberapa tetes air lagi ke bunga teratai segar, sehingga terlihat semakin memikat. Fotografer itu mengangguk puas seolah dia menginginkan penegasan dari Sania Dingeli. Dia tidak sabar untuk mendiskusikan pemikirannya dengan Sania Dingeli. Tahukah kamu mengapa saya menggunakan bunga teratai? Pertama, bunga teratai dapat mewakili kolaborasi yang berbeda dan suatu sikap yang tidak dapat dianggap remeh. Lagi pula bunga teratai itu tidak ternoda lumpur, kan sama sepertimu. Sang fotografer tak pernah lupa membuat karyanya erat kaitannya dengan karakter Sania Dingeli. Lihat, ini adalah program pertamamu sejak skandal keluargamu. Ini kembalinya Anda, jadi Anda harus mengungkapkan sikap Anda. Saya menggunakan bunga teratai, yang kebetulan mencerminkan gambaran Anda tentang keluarga Asholanda Lee baru saja menyingkirkan kekacauan, mekar sendirian dan berdiri tegak dan anggun. Bagaimana itu? Fotografer dengan bersemangat mengungkapkan pemikirannya dan memandang Sania Dingeli dengan penuh harap. Sania Dingeli tersenyum. Fotografer ini berdedikasi dan bijaksana. Dia memikirkannya dengan baik. Sulit baginya untuk mendapatkan begitu banyak ide dalam waktu sesingkat itu. Sania Dingeli tersenyum dan mengangguk, memberikan penegasan kepada fotografer, saya pikir ini sempurna. Bunga teratai sering digambar dalam lukisan tinta, cocok dengan gaya saya saat ini. Inspirasi Anda tidak buruk. Anda bahkan mempertimbangkan situasi saya. Terima kasih. Fotografer itu sangat senang. Gaya pilihanmu lah yang memberiku inspirasi. Lalu dia berhenti dan melihat gaun Sania Dingeli. Dia berkata dengan suara rendah, tetapi saya merasa ada sesuatu yang hilang. Nada warna gaun Anda sangat pekat, dan terasa seperti lukisan tinta yang kaya. Hanya bunga teratai dan latar belakangnya yang terlalu tipis. Elemen apa lagi yang terasa seperti lukisan tinta? Fotografer berada dalam dilema. Mendapatkan inspirasi sebaik itu tidaklah mudah, sehingga ia harus menyempurnakannya. Dia merasa foto Sania Dingeli akan dipublikasikan. Sania Dingeli berdiri di tempat yang sama dengan sopan dan menunggu dengan tenang. Dia tidak terburu-buru mengganggu alur pemikiran fotografer. Zara Xavier berterus terang. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata, mengapa kamu perlu mencari hal lain? Mengapa Anda tidak menambahkan beberapa lukisan tinta? Sebagai latar belakangnya, bukankah itu tepat? Fotografer melihat ke tempat tersebut dan menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak, tidak, meskipun lukisan tinta bergema dengan gaun itu, mudah untuk mencuri perhatian. Latar belakangnya terlalu banyak dan berantakan. Tidak ada perasaan dingin seperti itu. Itu norak. Zara Xavier tidak punya pilihan kali ini. Dia ingin mencari elemen lukisan tinta, tapi itu bukan lukisan tinta. Apalagi yang bisa terjadi? Sania Dingeli berbicara dengan lembut, bagaimana dengan kaligrafi? Beberapa kaligrafi elegan dapat ditempatkan di belakang tanpa pola apapun. Apakah perasaannya sama seperti yang Anda katakan? Kertas nasinya berwarna putih sehingga tidak mempengaruhi apapun. Jika kaligrafinya sedikit berantakan, tidak akan terlalu berlebihan. Fotografer bertepuk tangan keras. Itu benar. Rok lukisan tinta, bunga teratai, dan kaligrafi. Ketiganya harus menjadi pasangan yang sempurna. Bagaimana aku bisa begitu berkepala dingin? Aku lupa tentang ini. Ketika Zara Xavier melihat bahwa masalahnya telah terpecahkan, dia merasa senang. Namun setelah berpikir sejenak, ia tetap bertanya, lalu di mana kita bisa menemukan karya kaligrafi itu sekarang? Bisakah kita menggunakan produk jadinya secara langsung? Setelah mengatakan itu, dia memandang anggota staf lainnya dengan antisipasi. Bagaimanapun, mereka telah menemukan bunga teratai. Karya kaligrafinya juga harusnya sangat mudah ditemukan. Mereka telah membuang-buang waktu. Staf tim program akan datang menjemput saudari Sania ke lokasi rekaman sebentar lagi. Waktunya sangat sempit. Anggota staf itu menjawab dengan cepat, saya akan segera mengambilnya.